Halo semua, berjumpa lagi di Lagi Nganggur. Kali ini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul Rusty Blade yang baru rilis di tahun 2022 ini. Film ini menceritakan tentang seorang pendekar pedang yang ingin pensiun dan menjalani hidupnya dengan normal. Tetapi selalu saja ada gangguan sehingga ia terpaksa menggunakan pedangnya lagi. Wes gak usah kesuan, langsung aja kita simak ceritanya. Film ini berlatar belakang di zaman Ming. Terlihat seorang pria yang sedang berjalan, pria itu bernama Lin Dawei. Dawei saat ini bekerja sebagai pembunuh bayaran. Ia tergabung bersama dengan pendekar pedang lainnya untuk melakukan pembunuhan sesuai pesanan orang penting di daerah itu. Di sana terlihat Dawei yang sedang beradu pedang dengan calon korbannya. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Hingga akhirnya lawan Dawei tewas karena dipanah oleh seseorang. Orang itu adalah Cai Butu, yaitu pejabat yang mempekerjakan mereka. Cai Butu ini adalah orang yang tidak pernah menghargai pekerjaannya karena bayaran mereka tak seberapa jika dibanding dengan pekerjaannya. Sehingga 6 dari 10 orang satu timnya Dawei yang telah tewas dalam bertugas ia buang begitu saja, tanpa adanya penghormatan. Dawei dulunya adalah seorang pendekar pedang yang sangat hebat dan cukup dikenal. Ia berkelana berpindah tempat untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Hingga pada akhirnya ia menolong seorang gadis cantik yang sedang diganggu oleh sekelompok preman. Dari pertemuan inilah Dawei menemukan cinta dan akhirnya menikah dengan gadis cantik yang bernama Wan Yu itu. Setelah pernikahannya, Dawei memutuskan untuk menggantung pedangnya dan memulai untuk hidup normal seperti orang biasa. Tapi, mau gimana lagi? Dawei hanya menguasai ilmu berpedang, sehingga ia kesulitan untuk menghidupi keluarganya dengan pekerjaan lainnya selain menggunakan pedang. Dengan terpaksa ia pun harus menerima pekerjaan dari Cai Butu kembali. Tetapi, pada suatu hari Dawei terkejut dengan kedatangan seorang pria ke rumahnya. Orang yang bernama Qian Ren San itu datang dengan maksud menantang Dawei berduel pedang. Tawarannya pun sempat ditolak oleh Dawei, tapi Ren San terus memaksa karena ingin menguji kemampuan Dawei. Singkat cerita, Ren San pun menawarkan sekeping perak sebagai hadiah jika Dawei menang melawannya. Kebetulan sekali saat ini Dawei sedang kehabisan beras hingga keluarganya hanya makan bubur ayam yang sangat encer sekali. Malam pun tiba ketika istri dan anaknya tertidur pulas, Dawei pun mengambil pedangnya dan menerima tantangan Ren San. Di gelapnya malam, Ren San menyerang Dawei secara tiba-tiba. Tentu saja pertarungan itu dimenangkan oleh Dawei dengan mudah. Ia pun tak melukainya dan membiarkan Ren San pergi begitu saja. Esok paginya keluarga Dawei pun bisa makan dengan mewah. Tentu saja dari hadiah yang diperoleh Dawei semalam. Kebetulan sang istri sedang sakit, jadi Dawei lah yang memasak dan menyuapin istrinya. Ketika itu datanglah teman satu timnya Dawei yang bernama Luqian dengan membawakan makanan karena ia tahu bahwa istri Dawei sedang sakit. Luqian adalah pemimpin tim pendekar pedang, sekaligus seorang duda beranak satu yang diam-diam menyimpan rasa suka kepada istri Dawei. Malam harinya, Luqian bercerita kepada Dawei bahwa ia berencana merampok emas milik seorang pedagang besar di kota ini dan ia mengajak Dawei untuk bergabung. Seketika Dawei pun menolak tawaran itu. Tetapi ketika ia teringat dengan kondisi keluarganya yang lagi butuh uang, ia pun dengan terpaksa menyetujuinya. Pada hari hanya, Dawei pun berangkat menuju lokasi. Mereka berempat dipimpin oleh Luqian akan menyerang rumah pedagang besar bernama Jin Mentang. Tentu misi mereka ini adalah misi yang beresiko besar. Dawei pun berhasil masuk ke kamar Jin Mentang dan ketika mereka berduel, tiba-tiba tanpa sengaja Dawei membunuh istri Jin Mentang.
Mereka pun berhasil merampok emas, dan ketika itu Jin Mentang ditikam oleh Luqian. Sesampainya di rumah, Dawei segera mengubur emas jatah pembagiannya. Dawei pun merasa bersalah kepada istrinya atas apa yang sudah dilakukannya. Mereka sekeluarga pun memutuskan untuk pergi jauh dari kota itu dan menjalani kehidupan baru. Di lain tempat, Luqian, sang pemimpin perampokan itu, telah berencana untuk menjadi pejabat menggantikan posisi Jin Mentang sebagai pedagang besar di kota Taiping ini. Karena hal itu, ia harus menjalankan aturan yang berlaku, yaitu ia harus mengorbankan salah satu anggota timnya sebagai hukuman karena telah membunuh Jin Mentang. Dan orang tersebut adalah Dawei. Terlihat Dawei yang sedang mengubur pedangnya dan bersiap-siap hendak pergi meninggalkan kota Taiping bersama keluarganya. Namun rencananya ini gagal karena tiba-tiba Cai Butu mendatanginya dan menemukan emas yang ahli dia bawa sebagai bukti kejahatannya. Cai Butao,你这是干什么？走！ Sehingga Dawei pun dibawa untuk menerima hukuman. Mendengar itu, sang istri pun mencoba membantunya. Ia mendatangi Luqian untuk meminta bantuan, tetapi hanya kekecewaan yang ia dapat. Dawei tetap diasingkan dari kota ini sebagai hukumannya. Memang seperti inilah yang Luqian harapkan supaya ia bisa mendekati istrinya Dawei. Lebih parahnya lagi, untuk melancarkan rencananya Luqian menyuruh Rensan untuk membunuh Dawei. Keesokan paginya Dawei dikawal oleh petugas yang akan mengantarkannya ke lokasi pengasingan dan meninggalkan sang istri. Istrinya pun berjanji akan setia menunggunya sampai kapanpun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncullah Rensan yang langsung menyerang Dawei. Petugas pengawalnya pun langsung lari ketakutan. Karena tangan Dawei terikat, kali ini Rensan menang duel, tetapi meskipun ia telah dibayar oleh Luqian, ia tetap tak membunuh Dawei, karena ia berhutang di pertarungan sebelumnya. Selama Dawei di pengasingan terjadi banyak perubahan di kota Taiping. Rensan pun menjadi pendekar pedang terhebat karena sudah tidak ada yang bisa menandinginya kecuali Dawei. Sedangkan Luqian berhasil menjadi pengusaha besar menggantikan Jin Mentang sekaligus merangkap sebagai pejabat. Ia pun mendapat perlindungan dari hakim setempat. Tetapi kesempatan ini digunakan oleh Luqian untuk memeras rakyat kecil. Kuasanya melebihi Jin Mentang. Ia mengambil keuntungan yang sangat tinggi dari rakyat kecil. Namun sebagai rakyat, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena Luqian telah dilindungi oleh hakim setempat. Ulahnya ini pun menyebabkan banyak pedagang yang membencinya hingga muncul banyaknya kekacauan. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu. Terlihat putri kecil Dawei yang kini telah beranjak remaja. Kebetulan ia juga berteman dengan anaknya Luqian. Tetapi, kebanyakan masyarakat tidaklah menyukai Luqian dan itu menjadikan anak Luqian yang menjadi pelampiasan masyarakat. Beruntungnya Luqian datang tepat waktu dan langsung menolong anaknya. Di sini ia bertemu dengan seseorang yang mengabarkan bahwa Jin Mentang ternyata masih hidup. Jin Mentang? Ternyata, tak lama setelah Jin Mentang ditikam, ia terbangun dan bersembunyi serta merencanakan balas dendam kepada kelompok yang telah merampok dan membunuh keluarganya. Tentu saja ini adalah kabar yang sangat buruk bagi Luqian. Di lain waktu, terlihat Luqian yang sedang menemui istri Dawei. Ternyata selama 10 tahun ini, Dawei lah yang menanggung biaya hidup istri dan anak Dawei. Singkat cerita, Jin Mentang telah kembali ke kota Taiping. Ia telah menyewa Rensan untuk membalaskan dendamnya kepada Dawei, Luqian, dan 2 anggota perampok lainnya. Di lain tempat, Dawei telah dibebaskan dari hukumannya. Ia berjalan menyusuri panasnya padang pasir dengan badan yang kelelahan. Ia terus berjalan hingga ia tiba di kota Taiping. Sesampainya di rumah, anak ceweknya malah tidak mengenalinya. Dawei malah dikira orang lain yang akan bertamu ke rumahnya.
Sang istri pun terkejut melihat kedatangan Dawei yang selama 10 tahun tidak pulang. Malam pun tiba, ketika makan malam tampak sikap anak cewek Dawei yang tak sopan terhadapnya. Karena ia kecewa dengan bapaknya yang telah meninggalkan rumah selama 10 tahun. Begitu juga sang istri, yang nampak masih sedikit kecewa dengan Dawei merahasiakan tentang emas yang ia simpan sehingga ia dihukum selama 10 tahun. Kemudian Dawei pun menjelaskan kepada istrinya hingga istrinya pun luluh dan bisa sedikit lega. Meskipun cerita Dawei tak sepenuhnya jujur, ia tak menceritakan bahwa ia telah melakukan pembunuhan di malam itu. Esok paginya, tanpa sengaja Dawei bertemu dengan Lu Qian dan mereka berdua nongkrong sambil ngobrol di sebuah angkringan. Di obrolan itu, Lu Qian sempat menyebut nama Renzan, yang membuat Dawei sedikit kaget. Karena Renzan sempat ingin membunuh Dawei dan Lu Qian lah yang menyuruhnya. Tentu saja hal ini membuat Dawei sedikit curiga dengan Lu Qian. Tetapi Dawei sudah berniat untuk menjalani hidup dengan tenang dan damai. Oleh karena itu ia tak ambil pusing oleh masalah ini. Setelah Dawei pulang dari nongkrongnya di rumahnya telah menunggu seorang pemuda bernama Aqian, yaitu anak dari Lu Qian. Ia datang ke sana untuk berguru ilmu pedang kepada Dawei. 你劈刺两下我看看。刀刃为天，主进攻。 Sedangkan di lain tempat terlihat Jin Mentang dan Renzan sudah bersiap untuk membalas dendam. Target pertamanya adalah seorang perampok teman setimnya Dawei yang bernama Li Fei. Kabar kematian Li Fei pun langsung menyebar sampai ke telinga Lu Qian. Tetapi Lu Qian pun sudah bersiap untuk menerima resikonya. Karena kalau dihitung-hitung, ia sudah mendapatkan kekayaan dan kesenangan selama 10 tahun ini. Tapi yang namanya manusia pasti ingin mempertahankan yang ia miliki saat ini. Dan ia mempercayakan kepada legenda pedang, yaitu Dawei. 让他到家里来拿黄金，黄金有你的份儿。行，刀口上这碗饭。 Jin Mentang pun menempel sebuah pengumuman yang ditujukan kepada Lu Qian dan Dawei, yang mana di bawah pengumuman itu terdapat mayat Li Fei sebagai peringatan dan ancaman kepada mereka berdua. Dawei yang telah membaca pengumuman itu langsung menuju ke rumah Lu Qian untuk mengambil emas yang telah dijanjikannya. Ketika Dawei sudah mendapatkan emasnya dan bersiap-siap untuk meninggalkan kota Taiping, Lu Qian tetap memaksa Dawei untuk melawan Jin Mentang. Namun, paksaan tersebut tetap ditolak oleh Dawei, hingga Lu Qian memojokkannya dengan mengingatkan bahwa Dawei juga telah membunuh istri Jin Mentang. Istri Dawei yang berada di situ pun kecewa mendengar semua kenyataan ini. Tetapi, sang istri malah mendukung Lu Qian supaya Dawei mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. 做过的事，就要勇于承担。大丈夫行事，论是非。 Lu Qian yang sudah mulai ketakutan juga meminta bantuan kepada Cai Butu supaya ia mengirimkan pasukannya untuk melawan Jin Mentang. Tapi Lu Qian malah dicuekin oleh Cai Butu. Di lain tempat terlihat istri Dawei yang memantapkan Dawei untuk melawan Jin Mentang. Ia mengatakan dukungannya dengan penuh kepercayaan dan tanpa ragu sedikit pun. Karena ia menilai bahwa takdir Dawei adalah berpedang. Kembali ke Lu Qian, di tengah keramaian, ia membuat sayembara siapa yang bisa mengalahkan Jin Mentang akan mendapatkan hadiah sekilo emas. Saat itu di sana terdapat anak buah Jin Mentang yang bernama Tian Yidao sedang mendengarkan sayembaranya. Dan pada malam harinya, Tian Yidao berniat untuk mencuri emas hadiah tersebut. Tapi apes, ia malah tertangkap dan dikurung. Namun Lu Qian malah membuat penawaran untuk menyerang Jin Mentang dan sebagai imbalannya ia diberi emas hadiah sayembara tersebut. Seketika mereka pun berangkat dengan dipimpin oleh Gao Meng. Esok paginya pasukan yang dipimpin oleh Gao Meng kalah telak. Karena Tian Yidao ternyata berkhianat, sedangkan ia sudah mendapatkan emas tersebut. Dengan kejadian ini, otomatis Lu Qian harus bersiap menghadapi kemarahan Jin Mentang. Ia pun berpikir bahwa pasukannya tak cukup kuat untuk melawan Jin Mentang, meskipun ia sudah memiliki prajurit kuat seperti Dawei. Tetapi, dengan liciknya, ia berpikir untuk kabur dari kota Taiping ini dengan mengajak istri Dawei. Saat itu, Lu Qian tak tahu bahwa Dawei sedang mengajari anaknya berpedang di atas bukit.
Luqian pun sempat melecehkan istri Dawei. Beruntungnya Dawei dan Qian datang tepat waktu. Betapa kagetnya Qian melihat bapaknya yang cabul itu. Dawei dengan kalemnya menyuruh Qian dan istrinya untuk keluar. Setelah itu ia pun menumpahkan kemarahannya kepada Luqian. Apalagi Luqian sempat memberitahu pengkhianatan yang telah ia lakukan. Aksi mereka pun terhenti ketika Luqian mengatakan bahwa kemanapun Dawei pergi, Jin Mentang tetap akan mengejarnya. Oleh karena itu, Dawei pun berpikir dan mulai bisa menerima semua kondisi ini. Tapi istri Dawei yang mendengarnya tiba-tiba masuk ke rumah dan mengatakan bahwa ia akan bersama Dawei sampai ajal menjemput. Akhirnya setelah diputuskan, putri Dawei pergi bersama Luqian dan juga Qian. Sedangkan Dawei akan menghadapi Jin Mentang serta pasukannya dengan ditemani oleh istrinya. 留下来，我要陪着林叔叔一起对抗马贼。 Dawei pun langsung bersiap-siap dengan mengambil pedangnya yang telah ia kubur selama 10 tahun. Sedangkan di tengah perjalanan, Qian terhenti dan memutuskan untuk kembali membantu Dawei yang merupakan guru pedangnya dan sebagai penghormatan seorang murid. Tak lama kemudian, Luqian pun ikut menyusul anaknya untuk membantu Dawei dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. 我去救儿子。 Di lain tempat terlihat Jin Mentang, Renshan, dan pasukannya tengah bersiap-siap melawan Dawei. Di saat inilah, Qian tiba dan langsung bergabung dengan Dawei. Pertarungan pun dimulai. Jin Mentang menyuruh Renshan untuk maju ke medan pertempuran. Tetapi Renshan menolaknya dengan alasan biarkan Dawei menyelesaikan pertarungan dengan prajuritnya dahulu. Karena gak sabar, Jin Mentang pun turun tangan untuk segera menghabisi Dawei yang sedang bertarung dengan anak buahnya. Tetapi tak disangka, 都说了让你等等。 tiba-tiba Renshan menusuknya dari belakang. Sementara itu terlihat Qian yang kewalahan. Beruntungnya Luqian sang ayah datang membantunya. Tapi seketika itu, Luqian pun juga terbunuh di tangan Renshan. Tak lama berselang disusul juga oleh sang anak yang juga dihabisi oleh Renshan. Di akhir cerita hanya tersisa 2 pendekar dari pertempuran ini, yaitu Renshan yang berambisi untuk menjadi yang terkuat dan seorang pendekar pedang sejati, Lin Dawei. Dan akhirnya kedua pendekar pedang itu pun bertarung. Hingga mereka berdua pun tumbang di tempat itu juga. Di saat itu, ketika Dawei sudah sekarat, sang istri datang untuk mencarinya. Ia pun kaget dengan kondisi Dawei yang sudah mengenaskan. Hingga akhirnya Dawei pun tewas di pelukan sang istri tercinta. Ternyata istri Dawei menepati janjinya akan menemaninya hingga maut memisahkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu dan see you.